Kelompok kami akan mempresentasikan tentang rancangan aplikasi pemesanan makanan. Kelompok kami terdiri dari Gofar Pagistia Prabowo, Rahmat Eko Prastio, dan Diki Nur Safrisa. Latar belakang: dalam era digital yang semakin maju, kebutuhan akan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan semakin meningkat. Salah satu bidang yang mengalami perkembangan pesat adalah industri kuliner, khususnya dalam hal pemesanan makanan secara online. Aplikasi pemesanan makanan menjadi solusi efektif memenuhi kebutuhan konsumen yang menginginkan kemudahan dalam memesan makanan tanpa harus datang langsung ke restoran. Selain memberikan kemudahan bagi konsumen, aplikasi pemesanan makanan online juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha kuliner. Dengan adanya aplikasi ini, memungkinkan restoran untuk mengelola pesanan dengan lebih efisien, mengurangi kesalahan dan pencatatan pesanan, dan peningkatan kecepatan pelayanan. Tujuan kami membuat aplikasi ini adalah yang pertama, meningkatkan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional restoran. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman pelanggan. Target pasar di sini mencakup mahasiswa dan pelajar, karyawan kantoran, dan penduduk perkotaan. Ini adalah contoh gambar customer persona. Customer persona 2. Selanjutnya ada user journey. Berdasarkan ilustrasi yang diberikan, user journey menggambarkan perjalanan atau pengalaman pengguna dari awal hingga akhir saat menggunakan aplikasi atau layanan tertentu. Berikut adalah penjelasan dari setiap langkah. Yang pertama, pelanggan mulai merasa lapar. Ini adalah tahap awal di mana pelanggan mulai membutuhkan makanan dan memiliki keinginan untuk memesan makanan. Selanjutnya, pelanggan menggunakan aplikasi untuk mencari solusi atas kebutuhannya, yaitu dengan memesan makanan. Yang ketiga, pelanggan memilih makanan. Pelanggan menelusuri daftar menu di aplikasi untuk memilih makanan yang diinginkan. Yang keempat, setelah pesanan dibuat, makanan tersebut akan dikirimkan oleh kurir ke lokasi pelanggan. Selanjutnya, pesanan datang. Pesanan tiba di tangan pelanggan. Pelanggan makan. Pelanggan akan menikmati makanan yang telah dipesan. Yang selanjutnya, pelanggan memberikan feedback. Setelah selesai makan, pelanggan memberikan ulasan atau penilaian terhadap pengalaman pengguna aplikasi atau kualitas makanan. Selanjutnya, user flow. Yang pertama, user membuka aplikasi. Selanjutnya, user mendaftar atau login dengan akun yang sudah ada. Data masuk ke dalam database admin. Selanjutnya, user melihat dan memilih menu yang tersedia. User menambahkan barang ke keranjang. Yang keenam, user memeriksa barang di keranjang dan melakukan check out. Yang ketujuh, user memasukkan informasi pengiriman. Selanjutnya, user memilih metode pembayaran. Lalu user mengkonfirmasi pesanan. Admin memproses pesanan yang dibuat. Lalu user menerima pesanan yang sudah dipesan melalui aplikasi. Dan yang terakhir, user dapat memberikan ulasan jika ingin. Berikut adalah wireframe dari tampilan user. Pada halaman awal menampilkan nama restoran, pengguna cukup menekan tombol mulai untuk masuk ke aplikasi. Setelah itu, pengguna diarahkan ke halaman login atau daftar. Untuk pengguna baru, mereka dapat membuat akun dengan memasukkan email, password, dan informasi lainnya, sedangkan pengguna lama dapat langsung masuk dengan kredensial yang sudah ada. Selanjutnya ada halaman menu. Pada halaman menu terdapat daftar makanan yang tersedia. Kami menyediakan kategori seperti paket, menu bestseller, dan minuman untuk memudahkan pelanggan memilih. Yang keempat, ada detail makanan. Ketika pengguna memilih salah satu makanan, mereka akan diarahkan ke halaman detail yang memberikan informasi seperti rating, harga, deskripsi, dan opsi untuk menambahkan ke keranjang. Selanjutnya, ada halaman keranjang dan pembayaran. Di halaman keranjang, pengguna dapat melihat pesanan mereka dan menambahkan catatan jika diperlukan. Kemudian mereka diarahkan ke halaman pengisian
data seperti alamat, pengiriman, dan metode pembayaran sebelum menekan tombol konfirmasi pesanan. Lalu yang selanjutnya ada riwayat pesanan. Setelah pesanan diproses, pengguna dapat memantau statusnya di halaman pesanan. Di sini mereka bisa melihat pesanan yang sedang diproses maupun yang sudah selesai. Yang selanjutnya ada penilaian dan feedback. Untuk meningkatkan kualitas layanan, kami menyediakan fitur ulasan di mana pengguna dapat memberikan penilaian terhadap hidangan dan pelayanan yang mereka terima. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Frame tersebut menunjukkan aplikasi pemesanan yang digunakan oleh admin. Webframe ini terdiri dari beberapa layar yang menggambarkan berbagai fitur dan fungsi yang tersedia dalam aplikasi. Berikut ada deskripsi singkat dari berbagai layar yang ditampilkan. 1. Layar login menampilkan form untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan email dan kata sandi. 2. Layar selamat datang menampilkan pesan selamat datang kembali kepada admin setelah berhasil masuk. 3. Layar beranda menampilkan total penjualan hari ini dan beberapa icon navigasi untuk mengakses riwayat toko dan pengaturan. 4. Layar profil admin menampilkan opsi untuk mengubah profil toko, kata sandi, manajemen pengguna, keamanan, dan logout. Kelima, layar pesanan menampilkan daftar pesanan yang sedang diproses. Keenam, rincian pesanan menampilkan rincian pesanan termasuk alamat pengiriman dan kontak pengiriman. Ketujuh, layar ulasan menampilkan ulasan dari pelanggan. Dan kedelapan, layar daftar menu menampilkan daftar menu makanan yang tersedia. Selain itu, layar edit hidangan menampilkan form untuk mengedit informasi hidangan termasuk nama, deskripsi, harga, dan kategori. Layar ke-10, layar grafik menampilkan grafik penjualan. Layar ke-11 yaitu layar toko menampilkan informasi toko termasuk jam buka, alamat, dan kontak. Selanjutnya, layar ke-12 yaitu layar historis menampilkan riwayat pesan. Dan terakhir, layar rincian transaksi menampilkan rincian transaksi termasuk total pesanan, total keseluruhan, deskripsi, dan pembayaran. Baik, selanjutnya berikut adalah demonstrasi aplikasi yang kami buat atau kami kerjakan. Di awal, di tampilan login, kita masukkan dulu untuk masuk ke user. Kita user. Baik, setelah masuk ke user, di sini adalah tampilan user untuk demonstrasi project kita. Di atas terdapat tombol source dan di bawahnya terdapat rekomendasi menu. Selanjutnya di sini ada hidangan dan paket untuk melihat menu kita. Berikutnya di sini ada keranjang belanja yang mana akan diisi oleh item-item yang ada di menu jika kita menambahkan di keranjang. Misalkan kita menambahkan menu bakso, tambahkan keranjang, maka di keranjang akan menampilkan bakso. Kita bisa menambahkan jumlah. Dan jika kita check out, maka akan dilihatkan seperti ini. Di sini terdapat bakso, total harga, ongkir, diskon, dan total keseluruhan. Tentu di sini juga tertera alamat pengirim, metode pembayaran, dan kontak pengirim. Coba kita konfirmasi pesanan. Maka pesanan telah dikonfirmasi. Di sini, di bagian sini kita dapat melihat di bagian pesanan, yaitu di sini disiapkan paling bawah adalah detail pesanan. Detail pesanan di sini menampilkan detail pesanan yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian admin. Kita akan masuk ke bagian admin, logout.
Berikut adalah menu admin di bagian dashboard yang terdiri dari kolom source dan bawahnya terdapat total penjualan hari ini dan list total pesanan yang ada. Dan tuh di bawahnya terdapat menu-menu yang mengarahkan ke dashboard ke halaman-halaman lain. Contohnya di halaman menu ini mengarahkan ke daftar menu yang yang dapat kita edit ataupun kita hapus. Kita juga dapat menambahkan menu seperti ini. Coba kita tambahkan satu menu yaitu ini dengan harganya 50.000. Deskripsinya ini enak dengan kategori hidangan. Simpan. Maka akan muncul di daftar menu. Di daftar menu di Me. Kita juga bisa mengeditnya. Kita tinggal edit di sini nanti simpan perubahan. Selain itu kita juga dapat menghapus. Misalkan salah satu kategori hidangan kita hapus dan akan terhapus. Selain itu di sini terdapat grafik penjualan dan total pesanan. Selain itu di ulasan akan muncul ulasan pengguna. Semua ulasan pengguna akan dimunculkan di sini. Dan toko ini merupakan profil toko, kita dapat mengubah ataupun mengedit sesuai yang kita inginkan. Oke, masuk ke fitur utama. Di sini ada data pesanan yang saya beli tadi, yaitu ini bakso harganya 5.000. Kita pesanan dikirim. Untuk mengubah status disiapkan menjadi status dikirim. Nah, ini status sudah dikirim. Kita logout kembali ke user. Sini kita bisa melihat daftar pesanan di sini. Ini dikirimkan. Nah, kalau kita sudah selesai menerima pesanan, maka kita akan menekan tombol pesanan selesai seperti ini, maka status akan otomatis menjadi pesanan selesai atau selesai. Selain itu, kita dapat memberikan ulasan terkait toko. Di sini kita dapat merating 1 sampai 5 dengan komentarnya cukup baik. Dan sini muncul nama user, ratingnya 4 dan komentarnya cukup baik. Baik, sekian demonstrasi tampilan akhir. Sekian, terima kasih.